Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aldelan Kaputri, NPM 1813031017. Saya di sini ingin menjelaskan sebuah materi mengenai hubungan sumber daya dan pertumbuhan ekonomi. Selamat menyaksikan. Yang pertama, peranan sumber daya alam. Secara relatif, peranan sumber daya alam memang semakin kecil, tetapi kalau kita perhatian, nampak bahwa semakin maju suatu perekonomian secara absolut, semakin banyak jumlah dan macam sumber daya alam yang potensi menjadi sumber daya alam yang bersifat real. Karena kenyataan memang demikian, maka timbul banyak kekhawatiran berhubungan dengan semakin majunya pembangunan ekonomi suatu negara. Bersama-sama dengan perkembangan ekonomi, banyak sumber daya alam yang harus diolah sehingga akan mengurangi sumber daya alam yang ada. Khususnya sumber daya alam yang bersifat sebagai persediaan atau stock resource. Demikian pula sumber daya alam yang bersifat aliran atau dapat diperbarui atau flow renewable resource. Walaupun tidak segera habis kalau dipakai terus, tetapi kalau hati-hati, maka sumber daya alam akan menjadi langka pula. Selanjutnya, sifat dan macam sumber daya alam. Dalam artian ekonomi, dapat dikatakan bahwa sumber daya alam itu tidak tentu. Sumber daya alam tidak saja meliputi jumlah bahan-bahan yang ada, menunggu untuk diolah dan digunakan, tetapi sumber daya alam itu sendiri juga dinamis dan berubah-ubah sifatnya. Mengenai banyak atau tidak sumber daya alam adalah tergantung pada waktu dan tempat, tingkat teknik, dan penemuan-penemuan baru. Sikap manusianya terhadap sumber daya tersebut, perubahan-perubahan dalam selera, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perubahan-perubahan dalam variabel ini menyebabkan negara itu akan lebih baik atau lebih buruk, dalam artian sumber daya alamnya. Meskipun jumlah fisik dari sumber daya alam tersebut tidak berubah. Menurut Shirley Walter Allen, macam-macam sumber daya alam dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diganti atau inexhaustible natural resource. Ini mencangkup udara, energi matahari, dan hujan. Lalu yang kedua ada sumber daya alam yang dapat diganti atau perbarui dan pelihara. Ini meliputi air yang ada di tempat seperti danau, laut, dan sebagaimana kualitas tanah, hutan, dan marga satwa. Lalu yang terakhir ada sumber daya alam yang tidak dapat diganti atau irreplaceable atau stock natural resource. Nah, ini mencangkup sumber mineral seperti logam, minyak bumi, dan batu bara. Lalu, pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau exhaustible resource atau stock resource. Sebenarnya, sulit untuk menarik garis tegas antara sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kenyataannya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui juga dapat dihabiskan dan sumber daya yang tidak diperbaharui dapat ditambah persediaannya melalui penemuan-penemuan persediaan baru atau dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan diperolehnya sumber daya tersebut dari bahan yang lebih murah. Namun demikian, kita akan menggunakan pada tingkat kejadiannya, minyak misalnya. Karena diperlukan jutaan tahun untuk terjadinya minyak, maka disebut sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Sedangkan kayu disebut sumber daya yang dapat diperbaharui karena dapat tumbuh untuk ditebang waktu beberapa puluh tahun saja. Lalu ada konsep pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Di sini jelas ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output totalnya atau GDP dan sisi jumlah penduduk. Jadi, proses kenaikan output per kapita tidak bisa tidak, harus dianalisis dengan jalan melihat apa yang terjadi dengan output total di satu pihak dan jumlah penduduk di lain pihak. Suatu teori pertumbuhan ekonomi yang lengkap haruslah bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan GDP total dan apa yang terjadi dengan jumlah penduduk. Dengan kata lain, teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP total dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab, apabila hanya kedua aspek tersebut bisa dijelaskan, maka perkembangan output per kapita bisa dijelaskan. Teori pertumbuhan ekonomi bisa kita definisikan sebagai penjelasan mengenai
faktor-faktor apa saja yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan. Lalu ada selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu yang pertama faktor ekonomi terdiri dari sumber alam. Nah, menurut Lewis, bahwa nilai suatu sumber alam tergantung pada kegunaannya, dan kegunaannya senantiasa berubah sepanjang waktu karena perubahan dalam teknik atau penemuan baru. Lalu ada akumulasi modal. Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat memproduksi apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu. Maka hal tersebut akumulasi modal atau pembentukan modal naik dalam batas waktu tertentu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nurks, bahwa makna pembentukan modal ialah masyarakat tidak melakukan keseluruhan kegiatan saat ini sekadar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsi yang mendesak saja, tetapi menggerakkan sebagai daripadanya untuk pembuatan barang modal, alat-alat dan perlengkapan, mesin dan fasilitas pengangkutan, pabrik dan peralatannya. Dalam arti ini, pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional, dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama menuju pembangunan ekonomi. Lalu yang ketiga ada pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja berarti semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. Lalu yang keempat ada organisasi. Nah, organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan organisasi. Berkaitan dengan penggunaan faktor-faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi, organisasi juga bersifat melengkapi atau komplement seperti modal, buruh, dan meningkatkan produktivitasnya. Lalu yang keempat ada kemajuan teknologi. Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru. Perubahan pada teknologi telah menaikkan produktivitas buruh, modal, dan faktor produksi lain. Lalu yang terakhir ada pembagian kerja dan skala produksi. Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi. Hal ini menurunkan laju pertumbuhan ekonomi. Nah, Adam Smith menekankan arti penting pembagian kerja bagi perkembangan ekonomi. Pembagian kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Lalu faktor ekonominya ada 3. Yang pertama faktor sosial. Nah, faktor sosial dan budaya juga sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dan kebudayaan Barat membawa ke arah penalaran atau reasoning, skeptisisme. Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan, pandangan, harapan, struktur, dan nilai-nilai sosial. Lalu yang kedua ada faktor manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Tidak semata-mata tergantung pada jumlah sumber daya manusia saja, tetapi lebih menekankan pada efisiensi mereka. Lalu yang terakhir ada faktor politik dan administratif. Faktor politik dan administratif juga membantu pertumbuhan ekonomi modern. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat pembangunan ekonomi negara. Administrasi yang kuat, efisien, dan tidak dikorup dengan demikian amat penting bagi pembangunan ekonomi. Sekian penjelasan saya mengenai hubungan sumber daya alam dengan pertumbuhan ekonomi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.